Inilah The Rain episode 17. Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Pada hari yang menjelang maghrib diperlihatkan Jane dan Kira yang membangun kemah di dekat danau. Mereka berdua dalam misi mencari Simon. Jane dan Kira tidak menyerah untuk mencari rekan mereka itu. Mereka tidak mau berasumsi kalau Simon mati sebelum menemukan jasadnya. Tiba-tiba seseorang datang mengagetkan mereka, dan itu adalah Daniel. Daniel yang ngos-ngosan memohon meminta bantuan kepada mereka. Saat ini Simon masih terus berlari karena Pak Jojo juga mengejarnya tanpa henti dengan niat membunuh. Simon sampai di sebuah tempat dan bertemu dengan 3 orang asing yang kelihatannya masih belia. Lalu Pak Jojo datang. Ancaman pisaunya membuat 3 anak itu pergi ketakutan. Dan sekarang tinggal Simon seorang. Namun saat Pak Jojo hendak membunuhnya, Kira datang bersama dengan Jane dan Daniel di waktu yang tepat. Mengetahui dirinya ditodong senjata api, Pak Jojo pun menyerah dan membuang pisaunya. Kira dan Jane pun tidak menyangka melihat Simon. Mereka lega dan begitu senang melihat Simon masih hidup. Simon lalu menceritakan kepada Kira dan Jane tentang sebuah bunga yang dapat menghentikan dan membunuh virus hitam. Karena itulah juga mengapa Pak Jojo ingin membunuhnya. Jane dan Kira kurang yakin mendengarnya. Maka dari itu Simon meminta Daniel untuk menunjukkannya. Namun saat mereka pergi, ada seseorang yang mengawasi dari kejauhan menggunakan teropong canggih. Wah, siapa nih? Sampailah mereka di tempat yang terdapat infeksi virus hitam. Pak Jojo memperingatkan untuk tidak menunjukkannya di sini karena kemungkinan besar akan terlihat oleh orang lain. Tapi si Simon mah keras kepala banget ya teman-teman. Dia meneteskan sari bunga ajaib itu di sana, tidak mau mendengarkan perkataan Pak Jojo. Dan dia memperlihatkan bagaimana sari bunga itu yang hanya setetes mampu menghilangkan virus hitam dalam jumlah yang banyak. Jane dan Kira sangat tercengang melihatnya. Tapi muncul pertanyaan di benak Jane. Jika itu berhasil membunuh virus hitam pada tanaman, apakah pernah dicoba kepada manusia? Ternyata belum pernah. Nah, kalau begitu pertanyaannya, apakah sari bunga itu bakalan ampuh dan aman digunakan kepada Rasmus? Tidak ada yang tahu. Tapi Simon tetap yakin ingin menggunakan sari bunga ajaib ini kepada Rasmus. Di markas Apollon, setelah mendengar penjelasan teori dari Vi, dengan penuh semangat Bangsten membawa Rasmus dan Vi menemui seorang pasien bernama Olivia yang katanya mengidap penyakit kanker parah, stadium 4, dan diperkirakan waktunya hidup hanya tinggal beberapa minggu. Mereka akan menguji teorinya Vi kepada Olivia, dan setelah itu jika berhasil, Bangsten ingin langsung dirinya yang diberikan virus hitam. Mendengar itu Rasmus kayak tidak enak mukanya karena dia ingin Martin duluan. Dia pun curhat kepada Sarah saat di ruangan kaca bahwa dia lebih mempercayai Martin ketimbang Bangsten. Dia ingin menulari virus hitam kepada Martin lebih dulu. Kemudian Sarah memberikan saran agar Rasmus bersikap tegas dan harus mengatakannya langsung kepada Bangsten. Kalau si Bangsten tidak setuju, bunuh saja dia, kata Sarah. Karena menurutnya Rasmuslah yang harus memegang kendali semuanya, bukan Bangsten. Martin saat ini sedang berbicara dengan Patrick. Patrick bertanya mengapa Martin kok mau disuruh sama Rasmus untuk menerima virus hitam. Tapi Martin bilang dia tidak disuruh, melainkan ini keinginannya sendiri. Martin sudah menyerah karena Simon sang pujaan hatinya telah tiada. Jadi Martin sudah tidak peduli lagi dengan hidupnya. Houve guarda? Não tá. É bom, Simon. Queres um rápido? Di saat yang sama, Rasmus pergi menemui Bangsten untuk mengatakan keinginannya yaitu hendak menularkan virus hitam kepada Martin terlebih dahulu. Dan Rasmus tidak mau keinginannya ini dibantah. Tapi ternyata Bangsten sudah tahu, dia kan selalu mengawasi Rasmus. Semua gerak-gerik dan percakapan Rasmus, Bangsten mengetahuinya. Dia pun sudah melakukan antisipasi yaitu dengan menahan Sarah.
Meskipun virus hitam tidak ada yang bisa membunuhnya, tapi kita juga tahu virus itu bereaksi intens pada elemen-elemen tertentu seperti api. Ujar Bang Stan sembari memperlihatkan Sarah yang disemprot api dari jarak jauh oleh para petugas Apollon. Rasmus pun merasakan rasa panas dan sakit yang sama. Bang Stan mengatakan dengan tegas bahwa di sini dialah yang memegang kendali, bukan Rasmus. Kau hanyalah ciptaanku, Rasmus. Jadi kau dalam kendaliku, tegasnya. Då måste jag hålla dig i ett kort koppel. Att inte göra det här med mig. Det är inte du som bestämmer här. Du är helt och hållet min. Jag har skapat dig. Du är helt. Beberapa saat kemudian terlihat Bang Stan dan Vi sedang mengawasi percobaan penularan virus hitam. Terlebih dahulu, Olivia menjalani proses penekanan sistem kekebalan tubuh agar imun tubuhnya hilang. Lalu Vi awalnya hendak memindahkan virus hitam ini melalui jarum suntik, akan tetapi Bang Stan berkata, pemindahan virusnya harus dilakukan oleh Rasmus sendiri, seperti kepada Sarah. Scene kembali kepada Simon CS. Mereka telah sampai di rumahnya Daniel, bertemu dengan Luna dan istrinya Pak Jojo. Agar Pak Jojo dan istrinya tidak macam-macam, mereka pun ditahan di dalam mobil karavan dengan Jane yang bertugas menjaga mereka. Sementara Simon, Kira, dan Daniel pergi ke bangunan tempat bunga ajaib berada. Singkatnya sampailah mereka di sana. Daniel meminta Kira dan Simon untuk menjaga jarak selama proses dirinya menyadap sari bunga ajaib. Karena bunga ini sangat berbahaya. Kata Daniel, bunga ini punya semacam sistem pertahanan. Bunganya tidak suka disadap, jadi sebisa mungkin Daniel tidak boleh menyentuh putik atau kelopaknya. Seberapa bahaya sih bunga? Cuman bunga doang, elah, ujar Kira. Bunga ini bisa membunuh kita semua, jawab Daniel. Sembari mulai berhati-hati mengambil sari bunganya dan menyimpannya ke dalam botol-botol kecil. Jeg må ikke røre støvfangeren eller bladene. Jeg skal virkelig passe på. Jeg tror nok ikke. Oke, vent. Setelah cukup lama berjuang dengan gigih dan hati-hati menyadap sari bunga ajaib, Daniel berhasil mendapatkan 4 botol kecil. Dia pun bilang kepada Simon dan Kira hanya segitu saja yang bisa dia ambil hari ini. Namun si Simon ini ya teman-teman, tanpa mikirin keselamatan Daniel, dia nyuruh Daniel ngambil 1 botol lagi. Maksa lagi si Simon. Daniel yang udah bucin kepada Simon ya terpaksa menurutinya. Dan tiba-tiba nyaris Daniel mati. Ternyata bunga ajaib itu mampu menembakkan proyektil-proyektil tajam yang tentu saja bisa membunuh orang yang dikenainya. Aku curiga bunga ajaib ini salah satu tanaman dari game Plants vs Zombie. Komen ya teman-teman yang pernah mainin game Plants vs Zombie. Di saat yang sama, di mobil karavan terdengar suara lolongan serigala. Pak Jojo yakin itu menandakan datangnya orang-orang jahat. Dia pergi keluar dari mobil dan memeriksa sekeliling. Jane juga ikut turun dan bersiap siaga. Luna bersama ibunya di dalam mobil dapat melihat beberapa orang misterius yang lewat di rimbunan hutan. Dan secara tiba-tiba, beberapa anak panah melesat ke arah mobil karavan. Sepertinya Pak Jojo kena. Jane pun melancarkan tembakan. Tentu saja Simon, Kira, dan Daniel mendengarnya dari kejauhan. Mereka bertiga segera bergegas untuk kembali ke mobil karavan. Sesampainya di sana, ternyata memang benar Pak Jojo terkena anak panah di bahunya. Untung saja tidak mengenai organ vitalnya. Inilah orang-orang jahat yang kumaksud,
Mereka menemukan kita. Aku tidak tahu jumlah mereka berapa, tapi mereka bersembunyi di hutan. Aduh, keluhnya Pak Jojo. Kira lantas menyuruh Simon, Daniel, Pak Jojo dan semuanya untuk berlindung ke rumah. Sementara Kira akan pergi ke hutan untuk menemukan dan menghabisi orang-orang jahat itu. Mantap. Pergilah Kira ke hutan dengan penuh kehati-hatian. Tiba-tiba ada seseorang yang tampak berlari di kejauhan. Langsung saja ditembak sama Kira. Namun saat menghampirinya, Kira terkejut karena seseorang yang dia tembak barusan hanyalah anak-anak. Salah satu anak yang Simon temui waktu dikejar sama Pak Jojo. Anak itu hanya tertembak di lengannya. Dia lalu kabur melarikan diri dan Kira membiarkannya. Di rumah Pak Jojo, dia diberikan pertolongan oleh Simon dan yang lainnya. Nggak parah kok lukanya, nggak bakalan mati Pak Jojonya guys, tenang. Tak berlangsung lama, Kira sampai dan menceritakan tentang orang-orang jahat itu yang merupakan anak-anak. Sepertinya Kira menjadi kena mental karenanya. Seharusnya kau membunuh mereka. Mereka pasti akan kembali, ujarnya Pak Jojo. Kembali ke markas Apollon, proses penetralan sistem kekebalan tubuh Olivia telah selesai. Rasmus pun dipersilahkan untuk menularkan virus hitamnya kepada Olivia. Apakah akan berhasil? Beberapa saat setelah itu selesai, Olivia dinyatakan meninggoy. Rasmus, Bangsten, dan Vi tampak kecewa melihat hasilnya yang gagal lagi. Namun tak berselang lama, tiba-tiba Olivia terbangun. Pemindahan virus hitamnya tidak gagal ternyata. Dan Olivia kini berhasil hidup dalam kondisi sehat seperti Rasmus. Wah, wonderful. Setelah ini giliranku ya, teman-teman, ujar Bangsten. Tapi Rasmus tiba-tiba merasa puyeng dan kesakitan. Seorang petugas membawanya pergi dari sana. Dan ketika di ruangan lain saat Rasmus sudah merasa baikan, dia mengancam petugas itu untuk memberitahukan di mana Sarah berada. Beberapa saat kemudian, Rasmus terlihat menemani Bangsten yang sudah dipersiapkan untuk menerima virus hitam. Sistem kekebalan tubuhnya sudah dinetralkan dan tinggal menunggu 1 jam lagi sampai seluruh imun tubuhnya hilang. Namun betapa terkejutnya Bangsten saat melihat Sarah datang ke sana. Sekarang Bangsten sudah lemas dan dia berbaring di bangkar. Tanpa disangka, Rasmus segera menyalurkan virus hitam kepada Bangsten saat itu juga. Sehingga Bangsten langsung mati seketika karena imun tubuhnya belum hilang sepenuhnya. Pada keesokan harinya di rumah Daniel menemui Simon dan memberikan kepada Simon kalung pendeteksi milik Simon yang kini sudah berfungsi kembali. Mungkin Daniel memperbaikinya. Simon pun berterima kasih. Ia mulai tidak enak karena mungkin mulai menyadari kalau Daniel suka padanya. Setelah itu, Simon bersama dengan Kira berpatroli di sekeliling wilayah danau, memastikan perimeter aman dari anak-anak jahat, karena mereka akan pergi besoknya ke markas Apollon. Mereka berdua beristirahat sebentar. Luna menyusul mereka karena katanya dia ingin ikut serta. Dia gabut di rumah. Kira sih tidak keberatan ya, kan bisa dijaga sama mereka. Tapi Simon dengan tegas menyuruh Luna untuk pulang saja ke rumah. Ayahmu bisa marah, oke? Ujar Simon. Gadis itu pun pergi. Singkat cerita, Simon dan Kira pun kembali ke rumah saat malam hari. Mereka memberitahukan kalau keadaan di sekitar perimeter aman. Anak-anak jahat itu tidak kembali ke sini. Pak Jojo berterima kasih kepada Simon dan Kira. Terus Daniel dan yang lainnya nanya, kemana Luna? Karena yang mereka tahu Luna ikut dengan Simon dan Kira. Rupanya tadi saat Luna kembali, dia tidak sampai ke rumah. Apa yang telah terjadi? Apakah Luna diculik? Saat mereka panik dan memanggil-manggil Luna, seorang pria misterius meneropong dari kejauhan. Yang tidak kita ketahui siapa dia. Di markas Apollon lagi, ternyata Martin saat ini sudah menjalani proses penetralan sistem kekebalan tubuh untuk dipersiapkan dalam penularan virus hitam.
Sebelum itu ada Olivia yang datang menemui Martin, meyakinkannya untuk jangan takut, karena dia sendiri setelah menerima virus hitam rasanya seperti menjadi Iron Man. Pokoknya Olivia merasa sangat kuat dan ia juga bisa merasakan Rasmus dan Sarah seakan mereka menjadi satu. Seperginya Olivia, Martin berkata kepada Rasmus kalau dirinya tidak akan melakukan ini jika Simon masih hidup. Martin berharap Simon masih di sini. Begitu juga Rasmus, ia mengharapkan hal yang sama. Di saat yang sama, Vi dan Patrick sedang berbincang membahas tentang Martin yang nekat banget mau ditularin virus hitam. Tiba-tiba di situ mereka mendengar suara beep. Ternyata suara beepnya bersumber dari alat maps pendeteksi Simon. Karena kalungnya Simon berfungsi kembali, jadi alat pendeteksinya juga mampu mendeteksi keberadaan Simon lagi. "Oh sial, Simon masih hidup," ujar Patrick. Langsung saja dia berlari pontang-panting menuju ke tempatnya Martin akan diberi virus hitam. Tapi sayangnya sudah terlambat. Ok, så vi fortsætter bare. Prøv at høre. Hun er i live. The Rain bersambung, berlanjut ke episode 18. Hingga hari sudah pagi, mereka masih sibuk mencari Luna dan juga berdebat. Mereka menduga kemungkinan besar Luna diculik oleh anak-anak jahat. Lalu tak berselang lama, Jane muncul dari hutan dan katanya dia menemukan sepatu milik Luna. Di bagian bawah sepatu itu tertulis kata makanan. Jadi para anak-anak jahat sepertinya menginginkan makanan untuk tebusan. Pak Jojo untungnya mengetahui di mana lokasi markasnya para anak-anak jahat. Di markas anak-anak jahat, pria brewok yang kemarin meneropong adalah bosnya. Panggil saja dia Mang Juju. Meskipun wajahnya seram, tapi Mang Juju sepertinya berhati lembut. Dia khawatir melihat salah satu anak buahnya terluka dan akan mengobatinya. Luna ada di sana. Memang benar anak-anak jahat itu menculiknya. Di markas Apollon akhirnya Martin tersadar setelah lama tidak sadarkan diri. Patrick ada di sana, sangat senang melihat rekannya itu hidup dan baik-baik saja. Bahkan Martin berkata saat ini tubuhnya terasa lebih kuat. Patrick di situ tidak berani mengatakan tentang Simon kepada Martin. Di saat yang sama, Rasmus memberikan pengumuman kepada para ilmuwan Apollon bahwa Bangsten telah meninggoy dan kini dirinya lah yang akan memimpin Apollon. Semua terkejut mendengarnya, tapi ada satu bapak-bapak yang menentang karena dia yakin Bangsten telah dibunuh oleh Rasmus. "Tidak sudi kami harus mendengarkan bocah ingusan seperti kau," ujar bapak itu. Dan seketika Rasmus membunuhnya dengan virus asap hitam. Rasmus jadi diktator ya guys ya. Martin yang merasa sudah sehat sepenuhnya keluar dari ruang lab. Dia lalu berjalan di koridor. Di koridor lainnya Patrick dan Vi membicarakan tentang Rasmus yang membunuh salah satu ilmuwan. Sekarang ini Rasmus sudah seperti bukan Rasmus yang mereka kenal. Lalu saat mereka membicarakan tentang Simon, tanpa mereka sadari Martin mendengarnya. Martin lalu menghampiri dan menanyakan apa yang mereka bicarakan. Patrick pun memberikan alat maps pendeteksi Simon itu kepada Martin. Martin tampak tidak percaya. Dia pun berjalan pergi meninggalkan keduanya. Singkat cerita, Simon bersama dengan Jane, Kira, dan Daniel telah sampai di kota tempat markas anak-anak jahat berada. Mereka dapat melihat bangunan tinggi yang menjadi markas anak-anak jahat tersebut. Tapi tanpa mereka sadari, para anak-anak jahat itu sudah mengintai mereka seperti ninja. Sesampainya di depan gedung, Simon langsung berteriak memanggil kelompok itu, berkata bahwa makanannya sudah dibawakan. Akan tetapi para anak-anak jahat malah menjatuhkan benda-benda dari atas gedung tersebut. Simon dan kawan-kawan langsung berlari kocar-kacir. Benda-bendanya banyak banget dan beragam. Ada mesin cuci, TV, kulkas, bahkan pisau dan panah menghujani Simon, Jane, Kira, dan Daniel.
Untungnya enggak ada yang kena, tapi mereka seperti diarahkan pada sebuah jalan buntu, sebuah lorong dan sebuah pintu yang tertutupi oleh virus hitam. Tanpa pikir panjang, Simon melemparkan satu botol cairan bunga ajaib ke tembok, sehingga virus hitam yang ada di sana musnah. Tapi kan satu tetes aja cukup bro, itu si Simon satu botol dihabisin semua. Boros itu namanya. Mereka lalu memasuki pintu itu, dan itu memang adalah salah satu pintu masuk bangunan tinggi tersebut. Simon dan kawan-kawan pun menaiki tangga dan berusaha mencapai puncak gedung untuk menyelamatkan Luna. Tetapi tentunya akan banyak sekali rintangan yang mereka hadapi. Der er en dør her. Det er en falder. Hingga tibalah mereka menemukan jalan buntu. Tangga menuju ke atas telah diblokir. Para anak-anak jahat pasti yang melakukannya. Simon dan kawan-kawan lalu berusaha mencari jalan lain. Dan ketemulah jalan lain tersebut yang merupakan sebuah tangga kecil di luar jendela. Jane yang sangat takut ketinggian langsung lemas tak berdaya. Mungkin inilah waktuku. Akhirnya tiba. Maafkan aku kalau aku banyak salah sama kalian, ucap Jane. Lebay si Jane. Tunggu aja di sini. Kami bertiga saja yang naik ke atas, ujar Simon. Naiklah mereka bertiga meskipun dengan perasaan cemas dan was-was. Takut jatuh bisa langsung ke isekai. Kom så, du kan godt. Pada akhirnya, nasib baik mereka bertiga berhasil sampai di atas dengan selamat. Simon, Kira, dan Daniel kemudian menelusuri lantai bangunan tersebut dengan hati-hati dan siap siaga. Tapi kesalahannya adalah mereka berpencar. Daniel yang pertama kali dilumpuhkan. Lalu saat tinggal Simon dan Kira, Mang Juju menampakkan dirinya bersama para anak-anak jahat. Kira dan Simon jadi tidak bisa berkutik karena Mang Juju main ancam-ancaman. Terpaksa Kira menyerahkan senjatanya. Di markas Apollon, Martin memperlihatkan alat maps pendeteksi Simon kepada Rasmus yang menunjukkan kalau Simon masih hidup. Mengetahui itu, Rasmus tentu saja langsung berniat untuk mencari dan menolong kakaknya. Tapi kata Martin, sebaiknya dirinya lah yang pergi mencari Simon sendiri. Karena seperti yang kita tahu, Simon tidak akan mau mendengarkan Rasmus. Rasmus setuju. Patrick menemui Martin yang sedang bersiap-siap. Patrick menceritakan kalau tadinya ia ingin menghentikan Martin saat mengetahui Simon masih hidup. Tapi terlambat. Martin kini bingung setelah mencari Simon dan membawanya kemari selanjutnya apa. Martin yakin sekali Simon tidak akan mau ditulari virus hitam sama sepertinya. Sementara itu, Rasmus saat ini di kamar mandi. Dia sedikit panik karena menemukan lehernya seperti terluka dan berdarah. Setelah menangkap Simon, Kira, dan Daniel, Mang Juju mempertemukan mereka dengan Luna yang keadaannya baik-baik saja karena Mang Juju memperlakukannya dengan baik. Simon berusaha membujuk Mang Juju. Mereka telah membawakan banyak persediaan makanan seperti yang Mang Juju mau. Sontak langsung saja para anak-anak jahat berebutan makanan dan menyantapnya. Tapi tujuan Mang Juju sebenarnya adalah cairan bunga ajaib. Ya, Mang Juju menginginkan cairan itu karena bisa kita lihat kalau gedung markas mereka ini hampir dikuasai oleh virus hitam. Simon, Kira, dan Daniel lalu dibiarkan dulu untuk merundingkannya. Menurut Simon, Mang Juju dan para anak-anaknya ini orang baik. Mereka hanya ingin hidup aman seperti keluarganya Daniel. Tidak ada salahnya kan kita menolong mereka? Mereka hanya ingin selamat, ujarnya Simon. Daniel tampak ragu karena cairan bunga ajaib itu jumlahnya tidak banyak. Kira juga memperingatkan Simon bahwa mereka tidak bisa membantu semua orang yang mereka temui. Dan kalau dipikir-pikir mah ini semua salah Simon yang gak mau dengerin Pak Jojo. Dibilang jangan nunjukin khasiat bunga ajaib di tempat terbuka. Ngeyel si Simon. Tapi pada akhirnya
Dengan kekekehannya, Simon berhasil meyakinkan Kira dan Daniel. Mereka lalu berunding dengan Mang Juju dan berkata mereka setuju untuk memberikan 1 botol kecil cairan bunga ajaib untuk Mang Juju setiap 14 hari sekali. Itu cukup kok untuk melindungi tempat ini. Mendengar itu, Mang Juju langsung menyetujuinya. Mereka di sana langsung berdamai. Bahkan Mang Juju menawarkan Coca-Cola kepada Simon, Kira, dan Daniel. Kebetulan mereka nemu pabriknya, jadi persediaan Coca-Cola mereka numpuk banget. Di markas Apollon saat ini Rasmus hendak melakukan ritual penularan virus hitam kepada para pasien sekarat. Ada VI dengan pakaian pelindung lengkap mengawasi kegiatan tersebut. Kita pun bisa melihat bagaimana Rasmus mulai menularkan virus hitam tersebut. Så skal bare være her. Hvad vil du have, jeg skal gøre? Tiga pasien berhasil ditularkan. Namun saat yang keempat, tiba-tiba Rasmus oleng. Dia merasakan kesakitan. VI khawatir apalagi saat melihat di lehernya Rasmus ada bercak darah. Tapi Rasmus malah menepis VI, menolak bantuannya dan berkata, "Aku baik-baik saja." Scene kembali pada Simon yang saat ini sedang mengobrol dengan Mang Juju di rooftop gedung. Mereka saling berbagi cerita kehidupan masing-masing. Diceritakan dulunya Mang Juju ini adalah anak jalanan anggota gangster terkenal. Namun saat terjadinya virus hujan, semua anggota gengnya pun mati menyisakan dirinya seorang. Dan sampai suatu hari bertemulah Mang Juju dengan sekelompok anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Sejak itu Mang Juju menjadi bos dan mengurus para anak-anak tersebut. Baik juga hatinya Mang Juju. Tapi tiba-tiba saja Simon merasakan puyeng di kepalanya. Ternyata Mang Juju sudah menaruh obat pingsan di Coca-Colanya. Sehingga sekarang dalam sekejap Simon pun kehilangan kesadarannya. Apa sih yang direncanakan oleh Mang Juju ini? Selang 1 jam kemudian Simon terbangun dari pingsannya. Daniel dan Kira masih belum sadarkan diri. Simon mencoba membangunkan mereka, tapi keduanya sulit dibangunkan. Tidak hanya itu, ternyata mereka juga dikurung di ruangan tersebut. Lalu tiba-tiba ngakak aku lihat si Kira sama Daniel langsung bangun cuy. Jane datang menyelamatkan mereka bertiga. Kata Jane, ia melihat Mang Juju dan para anak-anak jahat telah pergi dari tempat ini. Mungkin mereka pergi untuk mengincar bunga ajaib, ungkap Simon. Mereka berempat pun langsung saja bersiap untuk menyusul. Di markas Apollon, Vi menemui Sarah untuk menceritakan tentang Rasmus yang kondisinya tidak baik. Vi cukup khawatir dengan keadaannya Rasmus kalau terus melakukan penularan virus hitam. Jadi kalau Sarah mungkin Rasmus akan mendengarkan. Tapi tiba-tiba Rasmus datang. Anak ini dikhawatirin sama orang malah marah-marah. "Pokoknya aku baik-baik aja, gak usah ngurusin ya kalian. Tekadku dah bulat untuk menyebarkan virus hitam ini," ujar Rasmus. Vi hanya bisa menghela nafas. Saat dia beranjak pergi, Rasmus pun mengikutinya. Saat berdua, Rasmus berkata selanjutnya dia ingin menularkan virus hitamnya kepada Vi agar Rasmus bisa mempercayai Vi. Vi-nya kaget dong. Dia nggak mau karena takut bayi di perutnya akan kenapa-napa. Tapi si Rasmus maksa. "Harus pokoknya," kata dia. Vi yang takut kepada Rasmus terpaksa bilang iya. Aduh ampun Gusti, ini nggak Simon nggak Rasmus, dua-duanya sama-sama bikin gedek. Sumpah guys, 11-12 ini adik kakak. Vi pun curhat kepada Patrick sampai nangis dia karena Vi takut kepada Rasmus. Dan Vi juga tidak mau ditulari virus hitam karena takut bayinya bisa terbunuh. Vi merengek ingin pergi dari tempat ini. Patrick memeluknya dan berkata akan membawa Vi pergi.
Singkat cerita, Simon, Jane, Kira, dan Daniel telah sampai di rumah Daniel. Mereka mendapati Pak Jojo dan istrinya dalam keadaan terikat. Saat Daniel menolong kedua orang tuanya itu, Simon bersama Jane dan Kira berangkat duluan pergi menuju bangunan terlantar. Tapi sesampainya di sana, mereka mendapati kelompok para anak jahat sudah pada tepar meninggoy. Mereka pastinya tidak menduga kalau bunga ajaib itu berbahaya dan bisa membunuh. Tapi aku puas sih melihat mereka pada kenok guys. Soalnya mereka serakah banget. Udah ditawarin 1 botol per 14 hari, ini malah mau bunganya coba. 1 kata dari Bang Sam, mamam. Tapi bunga ajaibnya juga terlihat sudah mati guys, karena perbuatan kelompok anak-anak jahat ini. Simon menemukan Mang Juju masih hidup meskipun sudah sekarat. Di penghujung nyawanya, Mang Juju berkata, "Aku hanya ingin memberi mereka harapan." Setelah mengatakan itu, Mang Juju pun log out. Karena bisa kita lihat, matanya hilang sebelah. Simon di situ menemukan 1 botol cairan bunga ajaib di pesang celana Mang Juju dan menyimpannya. Kira menemukan 1 anak yang masih hidup di ruangan lain. Anak yang kala itu dia tembak lengannya. Anak itu tampak shock. Dan Kira segera memeluknya, menenangkannya. Mereka pun kembali ke rumah Daniel. Semuanya sangat bersedih karena bunga ajaib yang mampu melawan virus hitam sudah mati. Pak Jojo mengungkapkan bahwa semua ini adalah salahnya Simon. Simon yang menghancurkan semuanya. Pada malam harinya di depan api unggun, Kira juga memberikan nasihat kepada Simon bahwa mereka tidak akan bisa menolong semua orang. Kita harus memilih, karena apapun pilihan yang diambil, pasti akan ada tumbalnya. Kira ingin Simon untuk bersikap lebih dewasa, karena orang-orang mengandalkannya. Saat Kira beranjak pergi, Daniel menghampirinya. Daniel mah ya, karena sejatinya dia sudah bucin akut kepada Simon, dia nggak ada tuh marah atau kecewa sama Simon. Dia tetap ramah dan ngasih semangat kepada Simon. Dan ujung-ujungnya ternyata Daniel modus ngajakin Simon bercumbu. Nah itu si Simon bukannya menghindar atau menjauh, dia malah ngeladenin Daniel tuh sebentar sebelum dia menarik wajahnya kembali karena kepikiran sama Martin. Ternyata Martin udah sampai di situ dan ngelihat apa yang terjadi barusan. Alah, dada gua sakit, batinnya Martin. Simon terlihat meminta maaf kepada Daniel lalu beranjak pergi. Rasmus di Apollon terbangun dari tidurnya karena dia juga dapat melihat pandangan dari matanya Martin. The Rain bersambung. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat Rian Haikal, Asnodet, Ahmad Fevrian Putra, Dabzi28, Awaa, Rindu Ririn 1011, Alif Gaming Indonesia 1, Penny Nadiana, Andi Koputra, AR, Rizwan Labangki Official, Rakila Ramadini, Raden Taufik Muhammad Rahman, Immanuel Gabriel, Salma Amalina 07, Rahma Bae, Yulianti Official, Mahesa Putra, Nata Belen, Kairi, Fahri 06, Saro, Siblus, Mia Melisa Memel, Revanan Fauri M, Eris Doang, dan semua kawan-kawan borangan yang selalu nontonin video-video di channel Malspace. Sehat selalu ya buat kalian, sampai jumpa lagi di episode 19. Bye-bye. Have a good day.